Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan bendera petaka HNSI Pesawaran kepada Ibu Evi Susina untuk dikibarkan di seluruh pesisir Pesawaran, dan selalu HNSI DPC Pesawaran membantu dan menjadi wadah nelayan Pesawaran. Untuk dikibarkan di Kabupaten Pesawaran. Evi Susina SH resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pesawaran masa bakti tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2020. Selain pelantikan pengurus DPC HNSI Kabupaten Pesawaran, kegiatan diselenggarakan di Aula Pemda Pesawaran tersebut juga dilakukan pengukuhan Forum Komunikasi Insan Maritim Kabupaten Pesawaran. Adapun tamu undangan yang hadir dalam acara pelantikan itu dihadir langsung oleh Bapak Bupati Pesawaran, Bapak Haji Dendi Ramadona, KST, yang dalam kesempatan itu memberikan sambutan serta ucapannya kepada pengurus DPC HNSI yang resmi dilantik. Selain Bupati, terlihat tamu undangan yang hadir yaitu Bayu Witara sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, LSM, Ormas, tokoh masyarakat, dinas terkait, insan media, dan organisasi kepemudaan serta organisasi-organisasi lainnya yang ikut menyaksikan pelantikan DPC HSNI Kabupaten Pesawaran. Bayu Witara sebagai Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung mengucapkan selamat kepada DPC HNSI Kabupaten Pesawaran dan semoga kepengurusan ini memiliki nilai manfaat khususnya kepada nelayan Kabupaten Pesawaran. Karena kita ketahui bersama bahwa Pesawaran memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat luar biasa, ucapnya. Evi Susina juga mengungkapkan kepada insan media setelah pelantikan selesai bahwa HNSI Kabupaten Pesawaran untuk program ke depan memiliki rencana ke depan sebagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan Kabupaten Pesawaran khususnya, dan juga HNSI menjadi tempat pengaduan nelayan apabila di kemudian hari terjadi persoalan-persoalan yang dialami nelayan. Ya Bu, ini kan Ibu resmi dikukuhkan sebagai Ketua Pimpinan Cabang HNSI. Seperti apa Bu untuk program kedepannya? Program ke depan kita merencanakan bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup nelayan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Yaitu mungkin dengan jalan bahwa sudah terbentuknya forum. Nanti dari forum itu kita akan adakan mungkin menyusun program ya. Apa-apa yang bisa kita sampaikan ke nelayan kita untuk meningkatkan taraf hidup, untuk pengaduan mereka bila ada masalah. Itu ya. Ya, ada program apa aja? Program yang akan kita lakukan yang sudah dan yang akan kita lanjutkan itu adalah pemberian pas kecil. Pas kecil itu adalah sebagai tanda bukti ya, tanda bukti hak seperti BPKB kalau mobil. Itu untuk nelayan-nelayan kita yang ada di Kabupaten Pesawaran. Karena dengan adanya mereka mendapatkan pas kecil, mereka lebih aman pada saat mereka melaut ya, karena mereka sudah tahu itu adalah hak milik mereka. Kalau yang lebih dominan problem yang dirasakan oleh nelayan apa? Kalau sejauh ini yang diketahui oleh sementara ini karena di tempat kita memang tidak ada pelelangan ikan, jadi mereka mengeluh bahwa mereka untuk jual ikannya memang harus di PPI yang bukan punya kita, yang memang punya kuota, sehingga mungkin harga yang mereka dapatkan itu juga jauh di bawah yang mereka harapkan dari mereka. Atau ada program lain terkait nelayan di Pesawaran sendiri? Banyak ya kalau program kita untuk nelayan tadi ya. Mungkin kita itu kalau tidak ada juga kartu khusus yang akan kita berikan kepada nelayan bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Bisa dijelaskan kartu khusus itu salah satunya untuk asuransi ya. Jadi apabila terjadi sesuatu identitas nelayan, apabila terjadi sesuatu mereka sudah, kalau sudah ada kartu khusus itu sudah menjadi
asuransi ya, sebangsa itu lah. Lebih jauh, ia menjelaskan persoalan yang sering didengar yang dikeluhkan oleh nelayan kita adalah tidak adanya pelelangan ikan. Jadi selama ini mereka menjual hasil tangkapannya ke tempat pelelangan ikan kota. Untuk Kabupaten Pesawaran belum ada, sehingga harga yang mereka terima jauh di bawah harapan para nelayan, tutupnya. Kepada jajaran pengurus DPC HNSI Kabupaten Pesawaran yang baru saja dikukuhkan, sekaligus juga terbentuknya Forum Insan Maritim Kabupaten Pesawaran, semoga dapat bekerja dengan baik, bersinergi dengan pemerintah daerah, dan juga memberikan manfaat yang besar bagi khususnya nelayan di bumi Anan Jajama yang kita cintai. Kalau untuk program pemerintah sendiri ada ya buat nelayan ya? Tadi saya sudah katakan program nelayan, karena nelayan itu kan kita jadi banyak menggait dana pusat dan juga lintas kementerian lembaga. Contohnya dengan tadi penerbitan pas kecil dan juga pemberian kartu asuransi kepada nelayan. Lalu juga kita akan membuat sentra pelelangan nelayan atau tempat pelelangan ikan, dan juga bantuan keramba jaring apung yang akan diberikan oleh pemerintah pusat dan juga keramba jaring offshore dari pemerintah. Sentral koperasinya Pak Bu, apakah ada di ranah ini? Koperasi nelayannya tetap mereka biasanya dia embrionya ada di masing-masing kelompok ya. Kan nelayan juga punya kelompok seperti petani juga kan. Kelompok-kelompok nelayan yang memang selama ini kalau menurunkan bantuan melalui mereka. Kalau itu kelompok itu berkembang menjadi sebuah bentuk lembaga koperasi, ya itu lebih baik. Oke Pak, ucapan untuk Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pesawaran yang baru dilantiknya sih apa Pak? Jadi saya mengucapkan selamat yang pertama kepada DPC HNSI Pesawaran. Semoga kepengurusan tersebut punya nilai manfaat khususnya buat nelayan yang ada di Kabupaten Pesawaran, karena kita ketahui bahwa Kabupaten Pesawaran punya khasanah kelautan dan perikanan yang luar biasa, baik di bidang pariwisata maupun di bidang perikanan lain tangkap, sehingga saya berharap kepengurusan DPC HNSI Pesawaran ini punya nilai sesuatu kepada nelayan-nelayan yang ada di Pesawaran. Sejauh ini di provinsi sendiri sudah berapa Pak untuk DPC sendiri? DPC untuk kita mungkin sudah lebih 10 ya, 10 DPC kabupaten kota yang sudah saya lantik. Itu memang khusus di daerah-daerah yang memang punya punya laut itu Pak ya? Tidak, jadi perlu diketahui bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang nelayan tersebut tidak hanya terhadap nelayan tangkap saja, tapi juga ada yang namanya nelayan budidaya. Nelayan budidaya tersebut adalah nelayan yang berbudidaya perikanan di darat begitu. Contoh konkretnya, saya sudah melantik beberapa wilayah kabupaten yang tidak punya kelautan, seperti Metro, Waikanan, Tubabar, tapi ada WHNSI-nya karena ada perikanan budidaya di situ. Bukan hanya sebatas ada tutorial masa kelautan aja, bukan? Tidak, karena definisi nelayan itu ada nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Untuk program tersendiri dari Dewan Pimpinan itu, apa memang itu diserahkan kepada kabupaten sendiri atau memang ada provinsi atau dari pusat sendiri yang nanti akan diturun ke bawah nanti masalah program? Biasanya untuk program kepengurusan yang ada di DPC itu inovasinya kita kembalikan kewenangannya terhadap masing-masing DPC, tapi juga program-program yang ada wajib dilaporkan kepada kami tingkat struktur di atasnya. Betul ya? Ya.